Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Masih bersama Denny Awal Setiawan, si ganteng dari Ciijau. Udah pada masuk ya? Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Patin, ada Wendra, Rian, Galuh, Nengsi, kemudian Sarah, Pera, dan yang lainnya sudah pada masuk nih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ternyata bicara Corona, pandemi, ini sampai saat ini masih belum menunjukkan progres. Bahkan sepertinya Corona itu makin parah sepertinya. Tapi ada berita penting, kemarin saya coba baca-baca, dengar-dengar di media sosial, dari berita, katanya di bulan Januari, mudah-mudahan kita akan melakukan pembelajaran lagi di sekolah. Jadi gaya belajar dengan Zoom ini mudah-mudahan bisa kita tinggalkan. Kenapa? Dengan belajar lewat Zoom ini banyak sekali masalah. Salah satunya masalah sinyal. Yang kedua mungkin handphone teman-teman kalian yang tidak ada atau pinjam handphone tetangga, orang tua dan lain sebagainya. Apapun itu tentang pandemi, karena sudah ada edaran dari Ibu Bupati, jadi silakan kalian tetap melakukan 3M. Ingat 3M. Jaga jarak, mencuci tangan, kemudian jika keluar rumah tetap menggunakan masker seperti Wendra, seperti Rian, Galuh, dan lain sebagainya. Tetap gunakan masker. Ingat kata Ibu Dokter, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum kita belajar tentang materi hari ini, saya belum share. Bapak share dulu materinya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis negara Indonesia. Sebelum kita belajar tentang materi hari ini, Bapak tanya dulu nih, ada nggak yang masih ingat materi pelajaran yang sebelumnya? Kita membahas tentang peta, globe, dan atlas. Siapa yang masih ingat? Coba. Silakan. Galuh, Pak, masih ingat. Oke, Galuh. Gimana Galuh? Silakan. Silakan, guys. Globe adalah suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Atlas adalah peta yang dibuat buku, atau atlas merupakan kumpulan peta yang dijilid sebagai sebuah buku. Terima kasih Galuh yang sudah mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Ada peta, atlas, dan globe. Kata Galuh tadi betul. Globe itu sebuah bola bumi. Tujuannya untuk mempermudah kalian membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat. Sedangkan atlas, sebuah peta yang digambarkan dalam sebuah buku. Untuk apa? Untuk mempermudah dibawa kemana-mana. Untuk mempermudah kalian bawa ke kelas. Sedangkan peta itu biasanya selalu Bapak bawa tuh. Kalau pembelajaran di kelas selalu Bapak bawa, kemudian ditempelkan di dinding. Supaya apa? Media pembelajaran ini untuk mempermudah kalian dalam belajar di kelas. Pembelajaran hari ini, kalian harus mampu menjelaskan pengertian letak astronomis. Kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian letak geografis, letak geologis Indonesia. Selanjutnya, mampu menunjukkan pengaruh dari letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis dengan tepat. Yang terakhir, mampu menganalisis pengaruh dari letak wilayah Indonesia bagi kehidupan masyarakat Indonesia dengan benar. Nah, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Teng tong. Akibat dari kondisi geologi tersebut apa ya? Coba kalian amati gambar berikut. Akibat dari kondisi geologi Indonesia adalah karena adanya tumbukan 3 lempengan tersebut, yaitu lempeng Indo-Australia,
Eurasia, dan lempeng Pasifik, kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, seperti gunung berapi Tambora dan Krakatau. Sehingga Indonesia rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat di Indonesia. Gempa bumi sebagian besar dapat berpotensi besar terjadi di daerah patahan ketiga lempengan tersebut, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang, menyebabkan tsunami. Yang pertama, gempa bumi dengan magnitud lebih dari 6,3 skala Richter. Yang kedua, pusat gempa di dasar laut. Yang ketiga, kedalaman gempa kurang dari 40 km. Yang keempat, terjadi perubahan deformasi di sekitar pusat gempa. Anak-anak, sudah nonton videonya ya? Oke, kalau sudah, coba kalian buat sebuah pertanyaan mengenai video tersebut. Saya mau bertanya, Oke, silakan Suci. Gimana Suci? Pak, apakah benar kita akan tsunami? Oke, kata Suci. Pak, betul nggak ya di wilayah Banten Selatan akan kena tsunami? Nah, Bapak tampung dulu ya pertanyaannya ya sebelum jawab ya. Silakan, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sebelum Bapak jawab pertanyaan Suci. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, Pera, silakan. Pak, kan Bapak sering main bola. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Kenapa kalau di Eropa siang, tapi di Indonesia itu subuh atau pagi gitu, Pak? Betul. Jadi, Cik Pera mah, kenapa Pak Denny lamun nonton bola sok subuh? Padahal Cristiano Ronaldo jeung Lionel Messi kalau main bola itu bukan subuh, tapi mereka main bola kalau tidak pagi ya sore hari. Kenapa terjadi perbedaan waktu? Terima kasih Pera, mantap. Kita tampung dulu ya Pera ya, sebelum dijawab nanti Bapak mudah-mudahan ada pertanyaan ketiga deh. Silakan pertanyaan yang ketiga. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang ketiga. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Rian. Bagaimana Rian? Gimana ganteng? Wilayah mana yang tidak ada gunung apinya? Oke, kata Rian, menurut video tadi, hampir seluruh wilayah Indonesia ada gunung apinya. Pertanyaan Rian, apakah ada sebuah pulau atau wilayah yang memang tidak memiliki gunung api tersebut? Terima kasih. 3 pertanyaan sudah muncul. Yang pertama tadi Suci bertanya, Pak, mungkin nggak wilayah kita akan mengalami tsunami? Yang kedua, pertanyaan dari Pera, mengapa wilayah di dunia atau Indonesia mengalami perbedaan waktu? Dan yang ketiga, kemudian pertanyaan dari Rian, wilayah mana saja yang tidak mengalami gunung, wilayah mana saja yang tidak memiliki gunung api? Nanti kita akan jawab setelah kalian melakukan pencarian di dunia maya. Setelah kalian kemudian presentasi, nanti akan Bapak simpulkan.
Mengapa dunia bisa seperti itu? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bertanya. Begini, kalian sudah dibagi kelompok, 5 kelompok. Per kelompok sudah dibagi lewat WA ya. Seperti biasa, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kalian sudah tahu kelompoknya. Materinya juga sudah Bapak bagi semalam di WA Group. Silakan kalian diskusi bersama kelompoknya di WA. Cari materi di Google. Mbah Google nih, zaman sekarang kan semuanya Mbah Google. Silakan cari kalian di buku paket. Di modul yang Bapak bagikan, Bapak kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi di WA Group. Jadi kalian boleh meninggalkan Zoom ini, tujuannya apa? Untuk menghemat paket. Gitu ya. Tinggalkan dulu Zoom ini, Bapak akan tutup, nanti kita akan bergabung lagi 20 menit yang akan datang. Silakan. Halo anak-anak, ketemu lagi. Bagaimana diskusinya? Udah lancar? Fatin? Gimana? Lancar, Pak. Oke, tidak ada masalah ya. Rian, bagaimana Rian? Sudah diskusi sama kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Suci, kelompok 3. Udah ya? Wendra, kelompok 5 nih, kelompok buncit nih. Sudah juga. Kalau sudah diskusi Pak. semuanya, tugas kalian yang sekarang adalah mempresentasikan. Tidak usah semuanya kok. Perwakilan kelompok saja mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak beri kesempatan dulu untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Patin. Silakan. Kelompok Patin dulu, silakan. Patin, silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Patin. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lempeng benua dan samudra akibat letak geologis Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang terletak pada pertemuan 3 lempeng utama bumi, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus sangat berbahaya karena memiliki potensi tsunami dan gempa yang besar. Ketiga lempeng tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan. Suatu saat, sebagian lempeng tersebut patah, sehingga terlepaslah energi yang sangat besar. Energi ini yang dirasakan sebagai gempa. Mengingat posisi Indonesia besar kemungkinan untuk gempa bumi terjadi di dasar laut, sehingga potensi untuk terjadinya tsunami juga menjadi cukup besar. Pada umumnya, tsunami yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik menjadi salah satu pertanda awal bahaya tsunami yang harus diwaspadai. Oke, terima kasih Patin yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Kita lanjutkan dulu deh langsung ke kelompok 2. Nanti kesimpulannya nanti di ujung. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan seperti kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan silakan mempresentasikan hasil diskusi. Mantap. Lanjutkan. Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Pegunungan yang berada di sekitar Samudra Pasifik dan Mediterania. Pegunungan yang membentang di kawasan Asia. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara yang banyak memiliki gunung berapi, baik yang masih aktif maupun tidak aktif. Sirkum Mediterania yang aktif di bagian barat dan Sirkum Pasifik yang terdiri dari rangkaian gunung api tua di bagian timur. Rangkaian Sirkum Mediterania terdiri dari pegunungan muda yang masih aktif, menyebabkan di wilayah barat Indonesia banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Sedangkan di wilayah timur, kebanyakan gunung apinya sudah tidak aktif lagi. Berkat letak geologis Indonesia yang dilalui 2 jalur pegunungan di dunia, sehingga tanah di Indonesia menjadi sangat subur. Letusan gunung api mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Kesuburan tanah memudahkan penduduk Indonesia untuk bercocok tanam. Kondisi ini juga akhirnya mempengaruhi mata pencaharian utama penduduk Indonesia, yakni yang bekerja di sektor agraris atau menjadi petani. Sekian dari kelompok 2. Oke, mantap. Terima kasih Galuh. Kata Galuh tadi Indonesia dilewati oleh 2 jalur pegunungan. Ada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kata Galuh, Sirkum Pasifik itu disebut jalur pegunungan yang tua.
Makanya mungkin jarang sekali mengalami gempa bumi, sedangkan kita yang berada di wilayah barat berada di sirkum Mediterania. Nanti akan kita bahas dalam kesimpulan Bapak. Galuh juga tadi menyebutkan bahwa dengan adanya 2 jalur pegunungan itu, wilayah Indonesia sangat subur, mantap. Ini menjadi sebuah alasan kenapa kita disebut negeri surga. Nanti kita bahas di akhir. Sebelum membahas semuanya, Bapak kasih kesempatan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih Galuh. Silakan kelompok 3. Presentasi dulu kelompok 3. Oke, gimana kelompok 3? Akan membahas garis bintang dan perbedaan iklim tropis di Indonesia. Oke, mantap Suci. Indonesia terletak di 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat. Bujur timur. barat. Siap, terus. Dengan 100 Pak, iya Mama. Gimana Pak? Lanjutkan. Nggak apa-apa, santai aja. Pertama teh bujur timur dulu Pak. Nggak apa-apa yang mana dulu. Nggak ada yang salah kok. Mau bujur timur dulu, mau lintang dulu silakan. Terus. Secara astronomis, Indonesia terletak di 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini ditandai dengan seluruh wilayah Indonesia berada di iklim tropis. Dampak letak astronomis Indonesia menyebabkan adanya perbedaan waktu dan wilayah Indonesia. Sudah? Oke, terima kasih Suci. Menurut Suci, adanya perbedaan karena garis bujur menyebabkan terjadinya perbedaan waktu, gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita tampung dulu, silakan lanjutkan presentasi kelompok 4. Silakan. Kalau tidak Sarah ini. Ya. Silakan Sarah. Saya Sarah dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Garis bujur dan perbedaan waktu Indonesia. Garis bujur mengakibatkan Indonesia juga terbagi atas 3 waktu, yakni wilayah waktu Indonesia Barat, WIB yang berbatasan dengan garis bujur 105 derajat, kemudian ada juga wilayah waktu Indonesia Tengah, yang berbatasan dengan garis bujur 120 derajat, serta wilayah waktu Indonesia Timur, yang berbatasan dengan garis bujur 135 derajat. Tanggal 1 waktu Indonesia bagian Barat, WIB daerah yang berada di Indonesia bagian Barat mempunyai selisih waktu 7 jam terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, waktu Indonesia bagian Tengah, WITA. Wilayah Indonesia Tengah mempunyai selisih waktu 8 jam terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain yaitu Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur mempunyai selisih waktu 9 jam terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Udah, Pak. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita tampung dulu. Terima kasih Sarah, dan kita lanjutkan deh ke kelompok 5. Silakan kelompok 5. Hendra, si ganteng kalem dari CCE. Silakan. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan, Hendra. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti berikut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia.
Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sekian dari kelompok. Oke, terima kasih kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa, kalian mulai belajar presentasi, belajar berbicara depan umum, walaupun ada beberapa kawan yang terlihat grogi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Itu ya. Oke, mantap sekali anak-anak. Bapak hanya mengingatkan untuk kelompok 1 sampai kelompok 5, mohon hasil diskusinya nanti di screenshot, kemudian kirimkan ke WA Bapak Japri ya. Itu untuk hasil screenshot. Yang kedua, kemudian jangan lupa mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD yang sudah Bapak kirim tuh. Walaupun ini LKPD boleh didiskusikan dalam kelompok, tapi silakan kalian mengumpulkan lewat GCR masing-masing. Tugasnya tugas individu, walaupun dikerjakan secara kelompok, nggak apa-apa. Kemudian itu jangan lupa, yang pertama screenshot, yang kedua LKPD. Nah, Bapak minta deh satu orang siapa yang mau menyimpulkan hasil dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 5. Ada yang bisa? Silakan. Ada yang berani dan bisa. Rian, silakan. Nggak apa-apa, Rian. Oke, Rian. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Terus? Letak geologis Indonesia bertemunya Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, adanya 4 lempeng tektonik yang menyebabkan sering mengalami gempa bumi atau lini. Oke, sip. Nggak apa-apa, lini betul. Oke, udah. Terima kasih, Rian, yang sudah mencoba membuat sebuah kesimpulan dari kelima kelompok yang presentasi tadi. Bahkan Rian menyebutnya lini ya, bahasa Sundanya. Anak-anak, Bapak akan mencoba membuat kesimpulan sekaligus menjawab dari ketiga pertanyaan kawan kalian tadi. Yang pertama, betul apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kalian bahwa mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi, bahkan akan ada wacana tsunami? Karena wilayah Indonesia, bahkan Banten Selatan, berada di 3 lempeng. Kalian menyebutnya tadi 3 lempeng. Lempeng bumi, sebetulnya ada 4. Ada 4 lempeng bumi. Yang pertama, Indonesia berada di lempeng mana? Lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia berawal dari benua Eropa sampai ke Indonesia. Ini melewati Sumatera, Jawa, nih pulau kita nih Banten nih, sampai ke Nusa Tenggara. Kemudian, kemudian ada lempeng Hindia. Lempeng Hindia itu berada di Samudra Hindia. Ini yang rawan sekali menyebabkan menyebabkan rawan terjadi tsunami. Ketika terjadi gempa di sini, di tengah laut, ini yang bisa menyebabkan tsunami. Yang ketiga, itu ada lempeng Pasifik nih. Yang tadi dikatakan oleh kelompok kalian bahwa lempeng Pasifik itu termasuk lempeng tua. Jadi kurang begitu menyebabkan gempa bumi sebetulnya. Dan yang terakhir, yang kadang jarang ditulis dalam sebuah buku atau jarang kalian sebut, itu lempeng Filipina. Lempeng Filipina berada di sini. Kalau kalian perhatikan. Ini lempeng Eurasia, ini lempeng Indo-Australia atau lempeng Hindia, di sini lempeng Pasifik. Ada satu yang terlewat di sini, lempeng Filipina. Padahal jika lempeng Filipina mengalami sebuah gesekan, ini bisa menyebabkan gempa bumi di wilayah Pulau Sulawesi. Ada nggak dampaknya di Indonesia? Jelas ada dong. Jika terjadi gesekan, mungkin wilayah Sulawesi, terutama Sulawesi bagian utara dan Kalimantan bagian utara, akan menyebabkan gempa bumi. Jadi Indonesia dilewati oleh 4 lempeng sekaligus. Yang tadi dikatakan oleh kelompok 1. Nah, yang kedua, Indonesia terlewat oleh 2 jalur pegunungan. Ada jalur pegunungan Pasifik dan jalur pegunungan Mediterania. Biasanya disebut sirkum tuh ya.
Sirkum Mediterania berawal dari berawal dari pegunungan Alpen, pegunungan Himalaya, masuk semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda Maluku. Sedangkan Sirkum Pasifik atau jalur pegunungan Pasifik berawal dari pegunungan Andes, Sumatera Selatan, pegunungan Rocky di Amerika bagian utara atau Amerika Serikat, kemudian masuk ke Jepang, Filipina, Sulawesi, dan berakhir di Laut Banda, yang menyebabkan wilayah Indonesia bermunculan gunung api aktif. Kata Galuh tadi, dampak positif gunung api aktif apa? Gunung api aktif akan mengeluarkan abu vulkanis. Abu vulkanis terbawa oleh angin jatuh ke tanah. Tanahnya akan subur. Jangan aneh Indonesia dijuluki negeri surga. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang tadi kalian bicarakan. Lihat di Pulau Jawa. Mulai dari Selat Sunda ada Gunung Krakatau sampai ke Jawa Timur. Gunung tertingginya mungkin Semeru dengan puncaknya Mahameru. Itu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Positifnya apa? Tanahnya subur. Tanah aluvial. Tanah vulkanis. Sedangkan dampak negatifnya jika gunung meletus, selesai sudah riwayat kita. Itu dari jalur pegunungan. Kemudian dari letak astronomis tadi sudah dikatakan oleh kawan kalian, letak astronomis Indonesia menyebabkan terjadinya adanya garis bujur dan garis lintang. Hati-hati, tolong dibedakan antara garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu menyebabkan terjadinya perbedaan waktu. Sedangkan garis lintang menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Kita bahas satu-satu. Jarian ya Wendra. Garis bujur itu menyebabkan terjadi perbedaan waktu. Nah, di Indonesia ada 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Barat, kata Sarah. Waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kenapa ada istilah plus 7, plus 8, dan plus 9? Titik 0 garis bujur dunia itu ada di Greenwich Meridian Time atau GMT, kata Sarah tadi. Greenwich Meridian Time atau titik 0 waktu dunia. Ini yang menyebabkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi main bola pagi hari, sedangkan Pak Jaka nonton bola subuh. Yang kedua, garis lintang menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Hayo, ada yang bisa menyebutkan Indonesia beriklim apa? Tropis, Pak. Oh, tropis ya Galuh ya? Menurut yang lain Indonesia tropis atau subtropis? Tropis. Oke, mantap Galuh Rian. Kata Galuh dan Rian, Indonesia beriklim tropis. Kenapa tropis? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Nih di tengah nih. Otomatis Indonesia beriklim tropis, mengenal 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Sekarang musim hujan nih. Kalau di Jepang ada 4 musim. Di musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Di Indonesia hanya 2. Beriklim tropis, mengenal 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Mantap. Nah, kemudian kata kelompok 5 tadi, Indonesia berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di titik silang perdagangan dunia. Perhatikan peta. Lihat di sini. Berada di titik silang perdagangan dunia. Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh 2 samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas negara kita tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Batas sebelah utara, batas sebelah selatan, batas sebelah barat, dan batas sebelah timur. Bapak ulangi. Kalian harus tahu. Ini batas negara Indonesia. Sebelah utara, negara kita berbatasan jelas dengan Laut Cina Selatan. Negara Malaysia di Kalimantan, Singapura di Selat Malaka, sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia yang luas nih. Ini wilayah kita ada di sini. Jadi kita tidak punya batas sebuah negara apapun di wilayah selatan di sana. Karena kebetulan kita wilayah Banten Selatan berada di perbatasan Samudra Hindia. Jadi kita ke sini tidak ada negara apapun.
kalau Wendra, Rian, Suci kemudian berenang ke wilayah selatan, kalian akan menemukan sebuah kutub atau benua Antartika. Kalian akan bertemu dengan penguin di sini. Yang kedua, batas di selatan itu Laut Arafuru yang memisahkan antara Papua dan Australia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia lagi, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik yang luas dan negara Papua Nugini. Begitu ya anak-anak ya. Itu kesimpulan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mudah-mudahan ada yang berani memberikan tanggapan, memberikan sebuah refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan sebuah refleksi dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Pak, cara menghadapi isu tsunami. Wendra, silakan Wendra. Bagaimana Wendra? Mantap. Cara menghadapi isu tsunami, Pak, seperti yang tadi Bapak katakan. Oke, terima kasih Wendra. Kata Wendra, Pak, kita minimal bisa menghadapi tsunami. Tsunami itu tidak bisa dihadapi. Ada dalam mitigasi bencana, ada living harmony disaster channel. Jadi kita harus bersahabat dengan bencana. Maksudnya apa? Ketika ada isu tsunami, kita tidak usah takut, tidak usah panik, tapi tetap harus waspada. Ingat, ketika mengalami gempa bumi selama 20 detik, kita punya waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri ke tempat dengan ketinggian 20 meter. Nah, wilayah kita bisa, ketika ada gempa, kita bisa menyelamatkan diri langsung ke wilayah Kiara Payung. Mungkin daerah Baya bisa ke Bugel dan lain sebagainya. Tidak usah panik, tidak usah takut, tapi harus tetap waspada. Mantap, Rian. Yang kedua, ada yang bisa membuat refleksi? Saya Pak. Oke, Rian. Gimana Rian? Rame Pak, bisa belajar Zoom. Oke, terima kasih Rian. Rame ya, bisa seserian lah cik bahasa Sunda nama. Bisa senyum-senyum, bisa bertatap muka dengan kawan-kawan yang lain, bisa bertatap muka dengan guru. Minimal kalian tidak bosan di rumah ya. Kalau di rumah saya kasih LKPD, mungkin kalian hanya mengerjakan, hanya buka Google dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak. Itu mungkin refleksi pertemuan hari ini. Kemudian Bapak mengingatkan kembali, dalam proses evaluasi, Bapak akan mengirimkan Google formulir. Tolong diisi, soalnya nggak banyak kok, cuma 10 PG. Silakan diisi Google formulirnya. Boleh didiskusikan bersama anggota kelompok, tapi linknya dikerjakan masing-masing. Bapak tunggu evaluasi dengan Google formulirnya paling lambat jam 12 malam hari ini. Kerjakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Kita akan bertemu lagi pertemuan minggu depan. Materinya itu tentang letak geostrategis Indonesia. Salah satunya letak geostrategis Banten Selatan. Kita memiliki perusahaan semen merah putih. Kita akan bahas di situ. Apa keuntungan dan kerugian dari perusahaan semen di wilayah Banten Selatan? Yang kedua, apa keuntungan dan kerugian dari adanya wisata Banten Selatan? Karena tidak bisa dipungkiri adanya Pantai Sawarna itu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Efek dominannya seperti apa? Itu ya anak-anak. Sebagai penutup, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kalian. Saya tutup, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.